Jadi kita mau bahas apa nih Syat hari ini? Eh, nggak perlu kenalan ya? Nggak usah. Oke. Jadi sore ini kita mau bahas soal tata kelola perkotaan. Nah, kalau boleh tahu apa sih Syat tata kelola perkotaan itu? Coba mungkin Jasmine mau mulai ngasih definisinya. Oh iya, kalau dari aku sih ya, menurut aku, tata kelola perkotaan itu ya gimana suatu kota itu dikelola dan diorganisir. Karena kan kota ini nggak bisa berjalan sendiri. Dan untuk mengelola itu terdapat juga komponen-komponen yang perlu kita perhatikan. Mungkin dari Irsyad ada komponen-komponennya? Ya mungkin komponen-komponennya tuh ada 6 ya seenggaknya. Yang pertama tuh proses perencanaan itu sendiri, kemudian tingkat kompetitif dari suatu kota, terus ada land and urban formnya, terus dari segi infrastruktur dan juga pelayanannya, bagaimana manajemennya, kemudian ada urban institutional government, dan yang terakhir ada urban space dan hinterland manajemennya. Gitu sih Min, 6 komponen dari tata kelola perkotaan. Wah, menarik banget ya. Ternyata tata kelola perkotaan ini ada banyak yang dibahasnya. Mungkin untuk sekarang kita bahas lebih mendetail lagi kali ya dengan studi kasus yang mau Irsyad bawain yaitu di Sydney. Oke, pertama ini studi kasus tata kelola perkotaan di kota Sydney. Kenapa sih diambil kota Sydney sebenarnya? Karena dia itu kota yang menarik. Jadi Sydney itu merupakan kota paling livable nomor 4 di dunia. Ini gambaran singkat dulu dari kota Sydney. Jadi Sydney itu terletak di pantai tenggara Australia dan dia berfungsi sebagai ibu kota dari negara bagian New South Wales. Kemudian Sydney ini memiliki luas pusat kotanya 26,7 km persegi, sedangkan Greater Sydney atau luas Sydney pada umumnya adalah 12.406 km persegi. Selanjutnya, Sydney itu disebut sebagai Port City. Jadi pelabuhan Sydney merupakan salah satu pelabuhan terpenting di selatan Pasifik karena bagusnya pelabuhan dan lokasinya yang strategis. Untuk sejarahnya, pada awal abad ke-19, Sydney telah menjalin hubungan perdagangan dengan Kepulauan Pasifik, India, Cina, Afrika Selatan, dan juga Amerika. Nah, mungkin hal-hal terkenal di Sydney ini bisa dilihat dari landmarknya. Yang pertama ada Sydney Harbour Bridge, yaitu salah satu jembatan lengkung baja terpanjang di dunia, dan juga ada Opera House yang dikenal dengan atap berbentuk kerang berwarna putih yang khas. Untuk Sydney sendiri ini memiliki suasana atmosfer internasional yang kental karena sejarahnya sebagai pelabuhan utama dan perannya sebagai terminal internasional utama di Australia. Kota ini juga menjaga keseimbangan antara warisan budaya dari Inggris dan juga atraksi alam di lingkungan Laut Selatan. Nah, masuk ke komponen pertama. Komponen pertama adalah planning proses di Sydney. Di sini ada 6 elemen utama dari kota Sydney itu sendiri. Yang pertama adalah perencanaan dari built environment-nya atau lingkungan terbangun. Kemudian ada culture and creativity. Ketiga ada environmental action. Keempat ada business and economy. Kelima ada governance and decision making. Dan yang keenam dari orang dan komunitasnya itu sendiri. Mungkin kita bisa ambil salah satu contohnya dari yang built environment. Di sini planning prosesnya membagi ke dalam 5 plan yang berbeda. Pertama ada strategic land use plans, kemudian development control plans, ada community participation plans, local environmental plans, dan juga development guidelines and policies. Nah, mungkin dari sini kita bisa ngeliat kalau di sini itu perencanaannya cukup holistik, dia mencakup banyak hal, mulai dari lingkungan, dari budaya, kondisi sosial, kemudian tata kelola perkotaannya, dan juga dari orang dan komunitasnya itu juga ada. Di sini ada visi dari kota Sydney, yaitu for a city that is green, global, and connected. Selanjutnya adalah competitiveness dari kota Sydney itu sendiri. Ini ada beberapa fakta menarik dari kota Sydney. Yang pertama adalah Sydney ini merupakan kota metropolitan dan pusat ekonomi terbesar di Australia. Kemudian wilayah metropolitan Greater Sydney menyumbang hampir seperempat PDB Australia dengan total 461 miliar Australian dollar. Yang poin ketiga adalah dalam Indeks Pusat Keuangan Global 2019, Sydney menempati peringkat ke-10 pusat keuangan terkuat secara global dari 104 kota. Namun dalam Global City Economic Power Index 2015, Sydney berada di peringkat ke-14 dari 25 kota, mungkin karena faktor-faktor seperti kinerja ekonomi, inklusi sosial, dan indikator lingkungan lainnya. Itu mungkin gambaran dari competitiveness dari sisi ekonominya. Untuk dari sisi inovasinya sendiri, Sydney ini menduduki peringkat ke-15 di antara 500 kota di seluruh dunia dengan kinerja tinggi dan dalam potensi inovasi. Kemudian di kawasan Asia Pasifik, Sydney juga hanya dikalahkan oleh Tokyo, Singapura, dan Seoul dalam konteks inovasi. Kemudian laporan ekosistem startup global menempati Sydney di peringkat ke-23 di antara 30 kota teratas di dunia.
Dan poin dari inovasi terakhir adalah Sydney diakui sebagai salah satu dari 10 ekosistem global teratas untuk keterhubungan dan 15 teratas untuk bisnis fintech. Selanjutnya dari power, influence, dan reputation dari kota Sydney itu sendiri. Ini kita ngelihat dari Global Power City Index dari tahun 2015, Sydney itu berada pada peringkat ke-10 di antara 48 kota. Dengan ekonomi yang kuat itu di peringkat ke-8 dan lingkungan di peringkat ke-5. Kemudian ada interaksi budaya dan aksesibilitas yang merupakan area yang lebih lemah, masing-masing berada di peringkat 23 dan 34. Selanjutnya dalam studi City Rep Track 2018, Sydney berada di peringkat kedua di antara 56 kota, menjadi terbaik di seluruh dunia untuk tinggal, bekerja, dan juga untuk berkunjung. Untuk daya tarik bagi investor, Sydney berada di urutan keempat setelah New York, Tokyo, dan Zurich. Dan secara keseluruhan, Sydney adalah kota dengan kinerja terbaik di Australia dalam indeks Resonance Consultancy. Lanjut ke komponen ketiga, yaitu Land and Urban Forum-nya. Mungkin di sini kita bisa melihat proses pengembangan lahan di Sydney, bahwa itu melibatkan beberapa aktor dan tahapan utama. Poin pertama mungkin dari sisi dari otoritas pemerintah daerah itu sendiri. Jadi pemerintah daerah di kota Sydney itu bertanggung jawab untuk menyetujui dan implementasi pembangunan dan memastikan bahwa mereka mematuhi kebijakan dan peraturan perencanaan lokal. Kemudian ada juga developer yang bertanggung jawab untuk mengidentifikasi lahan yang sesuai untuk pembangunan, mendapatkan persetujuan yang diperlukan, dan juga mendanai pembangunan. Kemudian ada perencana kota yang bertanggung jawab untuk merancang dan merencanakan pembangunan dengan mempertimbangkan faktor-faktor seperti peraturan zonasi, dampak lingkungan, dan juga kebutuhan masyarakat. Dan ada juga pemerintah negara yang bertanggung jawab untuk menetapkan kebijakan dan peraturan yang mengatur pengembangan lahan termasuk undang-undang dan peraturan perencanaan. Mereka juga memiliki wewenang untuk menyetujui proyek-proyek besar yang melewati kebijakan penggunaan lahan pemerintah daerah dan proses penentuannya. Mungkin di sini ada insights menarik. Selain dari hal-hal di atas, ada instrumen land value capture yang digunakan secara sistematis di Australia dengan variasi yang cukup besar di seluruh negara bagian. Di sini dari infrastructure files, developer obligation, land leasing, land banking yang merupakan instrumen paling banyak digunakan. Kemudian baru-baru ini juga ada charges for development rights dalam kapasitas terbatas di beberapa negara bagian untuk menyediakan perumahan yang terjangkau dan bersifat sosial. Itu dari komponen ketiga. Lanjut ke komponen keempat dari infrastruktur dan pelayanan di kota Sydney. Mungkin poin pertama dari penyediaan infrastruktur dan layanan, Sydney Infrastructure Services adalah perusahaan listrik ASP level 1 dan level 2 terkemuka di Sydney yang menyediakan layanan infrastruktur bawah tanah dan overhead untuk industri pasokan listrik. Kemudian pada tahun 2018 juga keluar rencana layanan dan infrastruktur Greater Sydney yang mendefinisikan bagaimana transportasi untuk New South Wales akan mengembangkan jaringan transportasi umum, jalan, dan pengangkutan untuk menciptakan kota metropolitan dari 3 kota di mana orang memiliki akses ke pekerjaan dan layanan dalam waktu 30 menit dengan transportasi umum. Kemudian Sydney juga memiliki sejumlah proyek besar infrastruktur bernilai miliaran dolar yang sedang dikerjakan pada saat yang sama, termasuk jalur kereta api dan metro baru, bandara baru di Sydney Barat, dan juga jaringan jalan yang diperluas untuk mengatasi kemacetan. Selanjutnya, untuk kecukupan infrastruktur dan layanan, laporan Global Future of Infrastructure kedua dari ICOM mensurvei lebih dari 1.000 warga Sydney. Mereka mengatakan bahwa mereka merasa tidak terlibat dalam pengambilan keputusan terkait infrastruktur, frustasi dengan kurangnya infrastruktur dan layanan yang memadai, serta khawatir dengan dampak dari bus dan kereta yang penuh dan sesak. Kemudian dari jalan yang padat dan biaya hidup yang setara dengan London dan New York. Selanjutnya ke komponen kelima, ini ada urban institutional government. Mungkin dari Sydney kita bisa melihat intervensi dan tingginya peran dari komunitas dan juga private sector. Di sini ada pertama dari community attachment dan community participation. Jadi keterlibatan warga dalam pembangunan perkotaan di Sydney ini merupakan bidang utama penelitian dengan fokus pada eksplorasi pendekatan konseptual baru terhadap keterlibatan masyarakat dalam perencanaan yang menanggapi kritik kontemporer dan memberikan jalan menuju keterlibatan demokratis yang lebih efektif dalam pembangunan perkotaan di kota-kota kontemporer Australia. Kemudian ada juga resiliency strategi yang bertujuan untuk membangun ketahanan masyarakat dengan melibatkan masyarakat dan pemangku kepentingan untuk mengidentifikasi guncangan dan tekanan utama dan mengambil pandangan sistem tentang bagaimana Sydney mendukung penduduk, masyarakat, pemerintah, dan juga bisnis. Selanjutnya dari private sector-nya itu sendiri,
Keterlibatan sektor swasta dalam pembangunan perkotaan sangat penting di Sydney dengan banyaknya proyek infrastruktur berskala besar yang dilaksanakan melalui kemitraan pemerintah swasta atau bisa dikenal dengan public-private partnership. Nah, rencana layanan infrastruktur Greater Sydney ini menguraikan bagaimana transportasi di New South Wales akan bekerja sama dengan sektor swasta untuk menyediakan transportasi umum, jalan, dan jaringan angkutan. Jika kita simpulkan, tata kelola pemerintahan di Sydney sangat kompleks. Keterkaitan dan partisipasi masyarakat merupakan bidang utama penelitian dan keterlibatan sektor swasta sangat penting dalam mewujudkan proyek-proyek infrastruktur berskala besar. Ini mungkin gambaran dari urban institutional government di Sydney. Jadi di Sydney itu ada 6 states. Di Australia itu terdapat 6 states dan 2 self-governing territories. Pemerintah nasional Australia ini bisa juga disebut dengan Commonwealth Government, dan pemerintah Australia memiliki bentuk monarki konstitusional parliamentary federal yang dibagi ke dalam eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Kemudian untuk negara bagian dan teritorial di Australia ini memiliki konstitusi, parlemen, pemerintah, dan hukum mereka sendiri. Kemudian pemerintah negara bagian dan teritorial mengikuti prinsip pemerintah parlementer yang sama dengan pemerintah nasional, dan setiap negara bagian memiliki seorang gubernur dan seorang perdana menteri sebagai kepala pemerintahan. Untuk skop dari pemerintahannya, Sydney memiliki sistem pemerintahan berdasarkan tingkat negara bagian dan pemerintah lokal. Kota Sydney memiliki pemerintah daerah yang menyediakan layanan dan fasilitas untuk masyarakat setempat. Kemudian pemerintah lokal menangani pengelolaan limbah, jalan lokal, taman perpustakaan, dan infrastruktur di skop sejenisnya. Kemudian pemerintah negara bagian bertanggung jawab atas layanan yang lebih makro, yaitu transportasi umum, jalan raya, dan juga rumah sakit di Sydney. Ini masuk ke komponen yang terakhir, yaitu urban space and hinterland management-nya. Jadi di Sydney itu ada yang namanya The Greater Sydney Commission yang telah menetapkan visi untuk Sydney sebagai kota metropolitan yang terdiri dari 3 kota di mana orang memiliki akses ke pekerjaan dan layanan dalam waktu 30 menit dengan transportasi umum. Untuk development dan governance approach-nya, pertama dari visi dari Greater Sydney Commission itu sendiri. Itu membutuhkan kerjasama antara berbagai tingkat pemerintahan dan pemangku kepentingan untuk mewujudkan perencanaan tata ruang dan transportasi yang terintegrasi. Kemudian pendekatan pembangunan di Sydney ini juga telah dikritik karena bersifat top-down dan terkotak-kotak, dengan keputusan yang dibuat secara terpisah dari departemen lain dan departemen lokal. Namun ada pengakuan yang semakin besar akan perlunya pendekatan yang lebih kolaboratif terhadap perencanaan kota yang melibatkan masyarakat lokal dan juga pemangku kepentingan dalam proses pengambilan keputusan. Kemudian bisa dilihat dari international capacity building dan juga external factor, yaitu regional connectiveness-nya. Jadi peran pemerintah daerah dalam pembangunan ekonomi lokal dan regional ini sangat penting di Sydney, dengan Dewan Kota memainkan peran kunci dalam mempromosikan bentuk-bentuk pembangunan yang relevan secara lokal yang memanfaatkan keunikan, aset, kondisi, dan juga peluang lokal dan regional. Kemudian development fokusnya dari Urban Growth New South Wales Development Corporation ini bertanggung jawab atas pengembangan ekonomi di 5 pusat pertumbuhan di seluruh metropolitan Sydney. Mereka bekerja sama dengan aktor publik dan swasta untuk mengidentifikasi area yang dilayani oleh transportasi umum dan infrastruktur yang dapat menjadi tuan rumah bagi perumahan dan peluang kerja. Mereka bertujuan untuk menciptakan tempat-tempat perkotaan dengan keberlanjutan lingkungan sosial dan ekonomi yang tinggi. Nah, mungkin di kanan ini bisa dilihat peta dari The Greater Sydney Commission. Di situ ada Sydney City di bagian timur yang merupakan pusat kota, kemudian ada Eastern City, Central City, Greater Parramatta, Western City, dan juga Western Sydney Airport sebagai infrastruktur yang sedang dibangun secara gencar di kota Sydney. Ya, mungkin sekian pemaparan dari tata kelola kota Sydney. Mungkin selanjutnya bisa dilanjutkan sama Jasmine. Oke, cukup menarik ya Irsyad untuk pemaparannya. Mungkin kita bisa lanjut dulu pembahasan di tata kelola perkotaan di Amsterdam. Jadi yang pertama ini, Amsterdam itu ibu kota dan kota terpadat di Belanda dengan penduduk sekitar 1.174.000 jiwa dan didirikan di muara sungai Amstel. Oleh karena itu, Amsterdam ini punya banyak kanal-kanal, dan kanal-kanal tersebut juga bahkan masuk ke dalam daftar warisan dunia UNESCO. Kemudian salah satu keunikan dari Amsterdam adalah karakteristik dari kota ini, yaitu bersepeda. Jadi banyak masyarakatnya yang melakukan aktivitas menggunakan sepeda, dan juga kota ini pun didesain untuk pesepeda gitu, jadi ramah terhadap pesepeda. Amsterdam juga merupakan ibu kota komersil dan ibu kota budaya di Belanda, dan kota ini dianggap sebagai Alpha World City oleh Globalization and World City Research Network.
Oleh karena itu juga banyak perusahaan terbesar di dunia yang berbasis di Amsterdam atau telah mendirikan kantor pusatnya di Eropa, dan juga termasuk Uber, Netflix, dan Tesla. Hal ini juga disebabkan karena kejadian Brexit sehingga banyak perusahaan yang membangun perusahaannya di Amsterdam. Pada tahun 2022, Amsterdam menduduki peringkat kota terbaik ke-9 dunia untuk ditinggali oleh Economist Intelligence Unit dan peringkat ke-12 dalam hal kualitas hidup untuk lingkungan dan infrastruktur oleh Mercer. Yang pertama ini dari planning prosesnya, sistem perencanaan di Belanda. Jadi kalau secara struktur administrasinya di Belanda itu dibagi 3. Yang pertama itu di nasional, state government, kemudian ada 12 provinsi dan 355 kota madya. Tanggung jawab perencanaan ini dibagi berdasarkan ruangnya antara pemerintah pusat, provinsi, dan kota. Pemerintah pusat lebih memutuskan penggunaan lahan secara umum, kemudian pemerintah provinsi mengubah rencana nasional ke dalam konteks regional, dan pemerintah kota mengubah kebijakan provinsi menjadi kebijakan lokal dan mengalokasikan lahan. Mungkin di sini ada juga tabel pembagian pembuatan kebijakan, instrumen perencanaan, konten rencana, dan skalanya masing-masing. Itu untuk lebih jelasnya, kalau nasional membuat national structure plan, untuk nasional, provinsi maupun kota semuanya membuat project plan, untuk provinsi membuat provincial structure plan, kemudian juga membuat rural development plan. Jadi untuk bagian pedesaan itu dipegangnya oleh provinsi, untuk kota itu membuat struktur perkotaan, dan juga untuk local plan di kota itu sendiri. Selanjutnya terkait competitiveness, ini ada 3 poin yang menjual Amsterdam, yang menjadi nilai jual Amsterdam. Yang pertama itu Amsterdam merupakan international corporation hub, jadi dia merupakan pusat korporasi internasional di mana adanya ratusan perusahaan Eropa yang memindahkan kantor pusatnya ke Belanda, diantaranya ada Nike, Tesla, dan Panasonic Eropa. Kemudian yang kedua adalah ideal work-life balance, yaitu keseimbangan hidup yang ada, di mana masyarakat itu menghargai waktu istirahat. Juga kerja lembur tidak dianjurkan. Beberapa perusahaan mengizinkan karyawannya hanya bekerja 4 hari dalam seminggu. Oleh karena itu juga kalau misalkan di malam hari itu agak susah untuk ke minimarket karena jam kerjanya mengikuti jam kerja orang pada umumnya gitu. Jadi udah tutup di jam 6 sore. Selanjutnya itu ada diverse international atmosphere, di mana Amsterdam ini tuh merupakan kota yang toleran dan progresif sehingga menarik banyak ekspat ke kota ini. Udah gitu juga terdapat banyak grup ekspatariat, acara, dan pertemuan untuk saling koneksi. Banyak pekerjaan juga dilakukan menggunakan bahasa Inggris. Jadi para orang-orang yang datang ke Amsterdam ini tidak harus bisa berbahasa Belanda untuk bisa bekerja di Amsterdam. Kemudian Amsterdam juga merupakan kota yang sangat ramah terhadap pejalan kaki dan pengendara sepeda. Sering disebut sebagai Venice of the North karena banyaknya kanal sehingga terdaftar dalam situs warisan dunia UNESCO. Kemudian merupakan ibu kota komersil Belanda dan salah satu pusat keuangan terkemuka di Eropa. Dan yang terakhir, Amsterdam dianggap sebagai ibu kota budaya Belanda karena banyaknya sejarah dan seni di kota ini. Oke, selanjutnya dari Land and Urban Reform Management, kebutuhan untuk mengakomodasi penduduk baru dan mempertahankan perumahan yang terjangkau merupakan salah satu tantangan terbesar yang dihadapi Amsterdam saat ini. Oleh karena itu, 30-50% pendapatan seseorang yang tinggal di Amsterdam itu digunakan untuk perumahan karena kesulitan tersedianya perumahan di Amsterdam. Terdapat resiko bahwa harga rumah dan sewa akan meningkat sedemikian rupa sehingga banyak penduduk tidak lagi mampu untuk tinggal di Amsterdam. Solusinya itu yang pertama ada sewa berbasis pendapatan dengan tujuan memberikan ruang bagi penduduk berpendapatan rendah, kemudian penurunan ambang batas tertentu untuk dapat mengakses perumahan sektor sosial, dan yang terakhir mengubah ruang-ruang yang tidak terpakai atau kurang dimanfaatkan seperti ruang perkantoran yang berlebihan atau bekas lahan industri sebagai perumahan. Kemudian selanjutnya, tugas utama untuk transportasi lokal adalah menyeimbangkan kepentingan dan kebutuhan pengguna yang berbeda. Jadi Amsterdam ini memiliki jaringan transportasi yang terdiri dari 15 jalur tram, 43 jalur bus, 4 jalur metro, dan beberapa feri. Kota ini juga merupakan kota yang memiliki infrastruktur pesepeda yang baik, walau masih terdapat jalan dan kanal di kota yang sempit untuk para pesepeda, sehingga hal tersebut menjadi sebuah tantangan. Untuk solusinya itu bisa dikembangkan rencana transportasi komprehensif yang mempertimbangkan kebutuhan berbagai pengguna dan memprioritaskan moda transportasi yang berkelanjutan, kemudian meningkatkan infrastruktur bersepeda di Amsterdam agar lebih mudah diakses, dan yang terakhir melibatkan berbagai pemangku kepentingan dalam proses perencanaan transportasi termasuk masyarakat. Selanjutnya ini ada inisiasi berupa Amsterdam Smart City yang bertujuan mengubah Amsterdam menjadi lingkungan perkotaan yang lebih berkelanjutan, layak huni, dan inovatif menggunakan teknologi dan solusi berbasis data. Di antaranya ada kerjasama dari pemerintah, organisasi sosial, perusahaan inovatif, dan lembaga pengetahuan.
Untuk saat ini, website Amsterdam Smart City memiliki lebih dari 20 mitra tetap dan lebih dari 8.000 inovator, di mana terjadi diskusi tanya-jawab terkait energi berkelanjutan, transportasi bersih, dan listrik, serta transparansi dunia digital. Kemudian untuk sumber pendanaan, Amsterdam memprioritaskan sumber pendanaan dari swasta dan memposisikan dirinya sebagai mitra, bukan sebagai penyandang dana utama. Dan ada 2 program, yaitu The Digital Road Authority dan PICO Geography Information System, di mana The Digital Road Authority ini untuk membantu truk ketika akan mendeliver sebuah barang, drivernya dapat memesan tempat parkir terlebih dahulu melalui sistem, sehingga sistem akan mengkalkulasikan kapan dan tempat di mana yang paling tepat driver tersebut dapat parkir gitu, agar tidak terjadi kemacetan. Kemudian untuk PICO Geographic Information System ini berperan untuk memberi pandangan kepada investor mengenai investasi jangka panjang pada suatu area di Amsterdam, memfasilitasi investor dalam mengambil keputusan, membuat kebijakan, hingga keputusan untuk melakukan investasi. Untuk infrastructure and service management, dari fasilitas kesehatan, Belanda memiliki sistem kesehatan yang universal. Sistem ini dikelola oleh pemerintah dan didukung oleh asuransi swasta, sehingga setiap individu yang tinggal atau bekerja di Belanda itu harus mempunyai asuransi kesehatan tingkat dasar atau juga bisa dengan perlindungan tambahan. Dan setiap masyarakat yang ada di Amsterdam itu memiliki dokter setempat atau dokter keluarganya masing-masing. Dan ketika mereka ingin pergi ke dokter spesialis atau ke rumah sakit, mereka harus mengunjungi dokter setempat atau dokter keluarganya tersebut terlebih dahulu sebelum kemudian diberikan rujukan untuk ke rumah sakit. Akan tetapi banyak kejadian di mana masyarakat Amsterdam ini sebelum mendapatkan rujukan untuk rumah sakit, mereka sudah sembuh terlebih dahulu karena lamanya proses waktu dari dokter setempat untuk bisa mengajukan ke rumah sakit, bisa sebulan, bisa 40 hari. Kemudian, menurut laporan The Commonwealth Fund, itu di Belanda memiliki salah satu sistem layanan kesehatan kinerja terbaik di dunia, dan pasien dapat melaporkan pengalaman mereka kepada penyedia layanan kesehatan dan institusi melalui situs web secara sukarela. Gitu. Kemudian dari fasilitas pendidikan wajib di Belanda dimulai pada usia 5 tahun hingga usia 18 tahun. Di mana untuk elementary itu dari usia 4 hingga 12 tahun, secondary terdapat 3 jenis, untuk VMBO itu selama 4 tahun, untuk HAVO itu selama 5 tahun, dan untuk VWO itu selama 6 tahun. Dan sistem pendidikan Belanda ini didanai melalui dana publik yang dialokasikan untuk semua tingkat pendidikan. Jadi untuk sekolah publiknya itu gratis. Dan untuk Amsterdam saat ini sedang ada suatu isu di fasilitas pendidikannya di mana mengalami kekurangan guru di semua sektor. Jadi pemerintah Belanda memberikan skema bonus atau insentif kepada guru agar menambah jam kerja mereka dan meningkatkan gaji bagi pegawai yang bekerja di pendidikan dasar dan menengah karena kurangnya jumlah guru yang ada di Amsterdam saat ini. Selanjutnya dari sistem pemerintahan, ada wali kota, dewan kota, dan dewan eksekutif kota yang mengurus kota Amsterdam. Untuk wali kota ini diangkat untuk masa jabatan 6 tahun oleh pemerintah pusat berdasarkan pencalonan oleh dewan kota. Kemudian untuk dewan kota memiliki 45 kursi dan untuk masa jabatan 4 tahun melalui pemilihan umum, dan untuk dewan eksekutif kota ditunjuk langsung oleh dewan kota tapi dapat diberhentikan kapan saja setelah ada mosi tidak percaya oleh dewan. Untuk keterlibatan masyarakat, ini ada beberapa study case keterlibatan masyarakat di Amsterdam. Yang pertama itu dari pembuatan turbin, di mana masyarakat ini dapat menolak rencana pemerintah untuk membangun turbin di sekitarnya, yaitu dengan adanya 20.000 tanda tangan ke balai kota, sehingga akibatnya proyek tersebut dipindahkan ke tempat lain. Kemudian untuk yang kedua itu ada The Clean Water Experiment, di mana pada musim panas 2018, lebih dari 250 warga Amsterdam turut berpartisipasi secara aktif meneliti air permukaan kanal, parit, kolam, dan kapal di kota tersebut untuk mengukur kualitas air di kota Amsterdam. Mengingat juga air merupakan suatu elemen yang penting di kota ini karena kota ini berada di bawah ketinggian air. Kemudian yang ketiga adalah penganggaran partisipatif, di mana dalam suatu inisiatif, kota Amsterdam menyisihkan 500.000 euro untuk mendanai proyek komunitas. Kemudian komunitas diberi kesempatan untuk mengajukan proposal proyek yang akan diuji kelayakannya dan dilakukan voting. Kemudian dari 253 proposal yang diberikan kepada pemerintah, 97 proposal lolos uji kelayakan, dan akhirnya 15 proyek terpilih untuk dijalankan dengan dana pemerintah dari inisiasi komunitas. Dan pada akhirnya warga dapat melacak pelaksanaan setiap proyek di situs web khusus. Berarti kira-kira situs webnya apa untuk bisa masyarakat itu bisa interupsi gitu ya, maksudnya partisipasi di dalam kegiatan yang ada di perkotaan itu. Terutama untuk dokumen yang misalnya kayak proposal yang tadi diajukan itu, apakah proposalnya diajukan melalui aplikasi tertentu atau memang dia secara mandiri, misalnya ada kegiatan FGD gitu ya, atau musrembang mungkin kalau di Indonesia. Apakah ada seperti hal seperti itu atau
hanya melalui aplikasi yang tadi Mas sebutkan. Oke, jadi kalau untuk di kasus Amsterdam ini lewat website tertentu. Jadi pemerintah Amsterdam ini memang banyak memiliki website-website, dan untuk yang program ini setahu saya tuh hanya dilaksanakan satu kali. Jadi memang pemerintah menginisiasi mendanai 500.000 untuk masyarakat bisa memberikan proposalnya gitu. Tapi untuk keberlanjutannya sejauh ini saya belum lihat apakah mungkin pemerintah setiap tahun mengadakan ini atau tidak. Tapi untuk case yang ini itu memang satu kali pemerintah menyediakan website di mana masyarakat bisa memberikan proposalnya gitu untuk didanai. Mungkin kalau contoh di kota lain yang berdekatan dengan Amsterdam, mungkin di Edinburgh. Jadi di Edinburgh itu partisipasi masyarakat itu sangat memiliki peran besar dalam melakukan perkembangan dan pembangunan kotanya. Jadi si pemerintah kota Edinburgh dia memiliki suatu platform namanya The Edinburgh Partnership. Itu isinya semua badan yang ada dalam kota, termasuk polisi dan TNI yang ada di sana istilahnya, dan juga aktor utamanya adalah masyarakat. Sama dengan di Belanda, jadi masyarakat ini mengajukan proposal, tapi proposalnya ini bukan untuk dikembangkan oleh masyarakat, tapi proposal ini adalah apa-apa yang diperlukan oleh masyarakat, kebutuhan ruang atau kebutuhan penyediaan prasarana atau pelayanan perkotaan, dan juga terkait dengan masyarakat inginnya daerah mereka itu nanti kedepannya arahnya akan dijadikan apa atau dibangun apa. Nah, jadi kalau di Edinburgh mungkin agak sedikit atau banyak berbeda dengan Belanda, bahwa meskipun di sana juga ada dewan kota, tapi sepertinya kalau di Edinburgh pembangunan kota di Edinburgh itu sangat bertitik tumpu kepada keaktifan masyarakat di situ. Mungkin tadi seperti yang Wahyu tanyakan, kalau di Edinburgh itu pertemuan dengan masyarakat itu pemerintah menjadwalkan 4 kali dalam setahun, dan itu minimal. Jadi untuk dengan pemerintah di kota Edinburgh sendiri 4 kali dalam setahun, tapi kalau di antar, mungkin kalau seperti di Indonesia itu mungkin antar RT RW ya atau kelurahan itu jumlahnya tidak terbatas, dan hasil dari setiap pertemuan warga itu, baik itu dengan sesama warga atau dengan pemerintah kota, itu akan selalu diupdate oleh si institut tadi, si di Edinburgh Partnership, itu akan diupload dalam websitenya itu. Jadi semua masyarakat di semua bagian kota di Edinburgh itu akan tahu Edinburgh Utara tuh maksudnya seperti ini, Edinburgh Selatan seperti ini, Edinburgh Utara mereka akan mengembangkan ini. Jadi sepertinya memang keterlibatan masyarakat antara di Edinburgh dengan di Belanda mungkin lumayan banyak berbeda, lumayan banyak gap di situ, tapi ya mungkin sama sistemnya. Mungkin kalau di Eropa sana partisipasi masyarakat itu lumayan berperan penting. Itu mungkin bisa jadi input bagi masyarakat di Indonesia, bagi pemerintah kita di Indonesia, bahwasanya pembangunan yang melibatkan masyarakat itu bukan suatu hal yang sulit untuk kita terapkan. Itu karena banyak negara-negara lain atau kota-kota di dunia itu malah dia sangat bertumpu pada bagaimana masyarakat membangun kotanya, keinginan mereka seperti apa. Mungkin tambahan dari saya sih, menarik juga ini terkait pembahasan kelola perkotaan di bidang partisipasi masyarakatnya. Mungkin tadi juga udah dibahas dari kota Sydney, Amsterdam, mungkin Edinburgh dan teman-teman yang lainnya. Mungkin kan kita juga ketahui gitu bahwa ketika suatu negara sudah dikatakan negara yang baik, segala halnya sudah terintegrasi. Mungkin tadi dari bidang partisipasi masyarakatnya juga diprioritaskan dalam pembangunan perkotaan tersebut. Nah, mungkin permasalahannya ketika semua itu sudah terintegrasi, ada nih satu poin yang menurut saya penting untuk digarisbawahi, yaitu terkait cost living dari masyarakatnya itu. Nah, mungkin dari teman-teman sendiri, baik di Sydney ataupun di Amsterdam, atau ada rekan-rekan lain mungkin yang ingin menambahkan juga di kota-kota yang mungkin yang dijadikan case study kalian tuh cost livingnya gimana sih gitu, dalam ketika mungkin yang saya ketahui di kota Vienna Austria sendiri cost livingnya lumayan gitu, karena masyarakat sendiri dituntut atau
tingkat mobilitasnya itu dia dihargakan dalam per bulan. Jadi sistem berlangganan dalam kehidupan sehari-harinya. Jadi di Vienna sendiri ketika dia memiliki 4 keluarga, anggaplah tanggungannya satu keluarga, satu orang itu 1.000 euro per bulan, maka dikalikan ketika mobilitas itu tinggi. Nah, mungkin saya mau tanya sih ke rekan-rekan, mungkin ke Irsyad dan juga Yasmin terkait studinya di Amsterdam dan Sydney gimana sih gitu. Oke, mungkin jawab duluan yang dari Amsterdam ya. Kalau di Amsterdam nih salah satu permasalahan termasuk cost living itu adalah di bagian perumahan, tempat tinggal. Jadi kalau berdasarkan analisis yang pernah dilakukan itu sekitar 30-50% dari pendapatan bulanan itu sudah habis untuk membiayai biaya sewa rumah gitu. Apalagi sekarang dengan kondisi mungkin paling terkenal itu kalau di UK ya, di London itu lagi ada housing stocknya itu lagi terbatas banget. Hal tersebut juga terjadi di Amsterdam, jadi stok perumahan di Amsterdam itu sangat terbatas sehingga harganya juga semakin naik gitu. Jadi pada akhirnya masyarakat yang tinggal di Amsterdam lama-lama udah nggak sanggup lagi buat bisa tinggal bertahan untuk tetap tinggal di Amsterdam dan akhirnya ke hinterland dari Amsterdam gitu. Mungkin kalau terkait cost living itu sih yang paling menjadi isu besar ya di Amsterdam. Oke, kalau dari Sydney sebenarnya kalau lihat dari angka living cost itu cukup tinggi juga. Mungkin kalau ditaruh di Australian dollar itu sekitar 1.500 sampai 2.000. Jadi kisaran kalau dirupiahkan sekitar 15 sampai 20 juta gitu. Mungkin kalau problemnya di Sydney itu pertama memang untuk makanan itu termasuk mahal. Sekali makan itu makanan-makanan pada umumnya itu bisa menyentuh kisaran 150.000 hingga 250.000. Dan bener juga sama kayak yang Jasmine kondisi di Amsterdam, living cost khususnya untuk akomodasi dan tempat tinggal itu juga termasuk kendala gitu di Sydney. Karena pada akhirnya di sini masyarakat di kota Sydney juga balik lagi kayak masyarakat pada umumnya mencari yang cenderung lebih murah. Makanya di kota Sydney itu di bagian hinterlandnya di bagian sisi barat itu mulai berkembang. Cuman mungkin salah satu nilai plus dari kota Sydney adalah public transportnya yang cukup baik gitu. Jadi walaupun masyarakat itu berpindah lebih ke barat dan jauh dari pusat kota, karena public transportnya yang baik, di situ ada jaringan kereta yang bagus. Jadi untuk produktivitas masyarakat itu tidak terganggu gitu. Walaupun perlu menempuh jarak lebih jauh daripada pada umumnya gitu. Mungkin dari Sydney gitu. Mungkin kita lanjut terkait pembahasannya sekarang yang dari segi finansial. Jadi pada tahun 2016 Kota Amsterdam ini meluncurkan program yang dikenal dengan Finance in Order, di mana Dewan Eksekutif Kota ini selama 2 kali dalam setahun melaporkan langkah-langkah yang sedang dilakukan untuk mengatur keuangan kota dan perbaikan apa yang masih diperlukan ke Dewan Kota. Dan terjadi simplifikasi, jadi Amsterdam berubah dari 44 departemen administrasi terpisah untuk berbagi layanan dan distrik kota, masing-masing dengan prosedur dan peraturannya sendiri, menjadi satu administrasi terpadu untuk seluruh kota dengan peraturan, proses, dan tanggung jawab yang jelas. Transisi ini telah meningkatkan transparansi dan membuat proses pembayaran kota sejalan dengan peraturan Belanda. Mungkin kalau di Indonesia kita dikenal dengan OSS ya sekarang, jadi semua digabung menjadi satu. Itu untuk subsidinya, daftar umum seluruh subsidi Amsterdam tersedia online sehingga setiap orang dapat melihat bagaimana subsidi-subsidi itu dialokasikan. Kemudian untuk investasi, Kota Amsterdam telah berinvestasi dalam langkah-langkah anti penipuan pada layanan pajak di Amsterdam dan juga terdapat investasi dalam pengendalian keuangan, organisasi, dan administrasi. Dari pajak sendiri, pajak saluran pembuangan saat ini dihitung berdasarkan jumlah air yang sebenarnya digunakan. Akibatnya tarif turun sebesar 15% bagi masyarakat. Sedangkan pengguna air dalam jumlah besar seperti kafe dan restoran, perusahaan industri, dan fasilitas cuci mobil membayar lebih tergantung pada konsumsi air mereka. Jadi untuk hal ini mungkin juga perlu menjadi catatan. Di Indonesia kan mungkin banyak juga ya perumahan-perumahan yang dijadikan bisnis, padahal harusnya bayarnya pajaknya pajak bisnis tapi malah tetap bayar pajak perumahan gitu. Untuk di Amsterdam sendiri ini yang menjadi regulasi sendiri gitu. Selanjutnya ini ada visi dari Amsterdam, yaitu
Green Infrastructure Vision 2050, di mana rencananya Amsterdam ini ingin menciptakan kota yang lebih layak huni bagi manusia, tumbuhan, dan juga termasuk hewan. Rencana ini mencakup penciptaan hutan kota baru, perbaikan ruang hijau yang ada, dan penggabungan vegetasi di dalam dan sekitar bangunan. Rencana ini juga menyoroti pentingnya keterlibatan masyarakat dalam menciptakan dan memelihara ruang hijau. Terdapat juga dua tekanan eksternal yang sedang dialami oleh kota Amsterdam saat ini, yaitu tren ekonomi global yang mempengaruhi aktivitas ekonomi di Amsterdam. Akibat dari tren ini, konsentrasi sumber daya di Amsterdam menjadi faktor penarik bagi pendatang untuk tinggal di Amsterdam. Untuk tren ekonomi global ini sebenarnya berhubungan dengan pola migrasi, di mana karena adanya tren ekonomi global tersebut, pola migrasi membentuk ruang kota Amsterdam dengan mempengaruhi komposisi dan keanekaragaman kota penduduk kota, termasuk yang tadi disebutkan juga menjadi international hub kota Amsterdam ini, dan keberagaman tersebut dapat menimbulkan perbedaan struktur ekonomi dan iklim sosial budaya. Nah, teman-teman, kan kita rencana mau pilih Japil Tata Kelola Perkotaan nih. Dan tadi juga teman kita Irsyad dan juga Jasmine udah bahas tentang bagaimana sih tata kelola perkotaan di Sydney dan juga di Amsterdam salah satunya. Tapi sebetulnya itu juga bisa diterapin di Indonesia sih sebetulnya. Dan teman-teman sebetulnya udah paham belum sih dengan apa yang dijelasin Yasmin? Contohnya misal contoh dari planning proses, competitiveness dan lain sebagainya, di dalamnya itu ternyata ada 3 segitiga yang menaungi dari 6 aspek tata kelola perkotaan. Nah, kira-kira dari bayangan teman-teman gimana sih 3 aspek tersebut, dan di dalamnya nanti ada core idea dan juga managerial support? Coba Mas Irsyad nih, kira-kira kebayangnya apa sih innovation progress, terus ada future agenda, terus ada development impact, hubungannya ke 6 aspek dari tata kelola perkotaan yang tadi sudah dibahas di Sydney maupun di Amsterdam, kira-kira apa sih? Mungkin kalau dari segi tiganya itu sendiri, pertama ngelihat dari di dalamnya ya, core idea mungkin saya menafsirkannya sebagai gagasan utama atau tujuan dari suatu kota itu sendiri. Kemudian di dalamnya, dalam mencapai tujuan tersebut, dalam memenuhi kebutuhan masyarakatnya, mungkin dibutuhkan managerial support yang baik. Itulah mengapa komponen ini tuh menjadi komponen tata kelola perkotaan gitu. Kemudian dari 3 sudut segitiga yang ada, pertama mungkin dari development impact itu melihat bagaimana sih dampak-dampak dari pengembangan suatu kota gitu. Kemudian kalau dari inovasi mungkin lebih ke arah bagaimana kota itu bisa mencapai tujuannya dengan lebih efisien, dengan lebih efektif, dengan cara-cara baru, dan juga future agenda supaya kota ini direncanakan dengan lebih sustainable dan melihat bagaimana ya dampaknya ke masa depan gitu. Mungkin kalau dari inti dari komponen ini seperti itu sih. Nice, menarik banget ya bahasannya Mas Irsyad. Kira-kira dari teman-teman yang lain ada tanggapan nggak tuh? Ternyata dulu yang kita anggap tata kelola perkotaan itu sempit, ternyata setelah kita bahas kan semakin luas ya. Dan ternyata bicara kota itu bukan bicara hal yang singkat, tapi juga panjang begitu, dan menyangkut dengan kebutuhan banyak orang. Nah, dari teman-teman mungkin ada yang mau menyanggah nih dari Mas Irsyad, silakan. Mas Fauzan. Mungkin tambahan sedikit sih dari saya terkait kita di sini bahas core idea dari tata kelola perkotaan sendiri. Kan di sini ada innovation progress, development impact, dan juga future agenda. Nah, mungkin tadi juga sudah dijelaskan sih mungkin sedikitnya sama Mas Irsyad terkait core idea tuh ya inti dari tujuan pembangunan negara itu atau kota itu seperti apa sih yang akan dicapai di misalnya masa yang akan datang. Nah, itu dari tujuan tersebut barulah ada turunannya, yaitu managerial supportnya, baik itu misalnya kalau di Indonesia terkait pemerintahnya atau masyarakatnya, fasilitasnya, dan lain sebagainya. Nah, itu semua juga berpengaruh terhadap 3 aspek yang tadi yang udah saya sampaikan, yaitu innovation progress, development impact, dan juga future agenda. Apa sih pengaruhnya? Nah, mungkin dari yang nomor pertama dulu yang saya akan bahas terkait innovation progress. Nah, innovation progress sendiri kan kita mungkin ketahui juga ya, mungkin dari rekan-rekan planologi sendiri,
kenal bahwa suatu kota itu biasa berkembang, kadang ada yang terstruktur maupun tidak terstruktur. Nah, jadi ketika kita memproyeksikan perkembangan suatu kota atau pertumbuhan suatu kota, kadang di tahun N ataupun tahun proyeksi, kadang itu juga bisa berubah dari apa yang kita proyeksikan. Nah, maka dari itu kita juga harus mengadaptasikan inovasi yang sesuai dengan pertumbuhan kota tersebut ataupun perkembangannya. Nah, selanjutnya untuk development impact-nya sendiri, mungkin kita juga sepakat bahwa ketika kita melakukan suatu perubahan, pembangunan maupun perkembangan harus mendapatkan impact yang besar. Kalau dari sisi pemerintah mungkin dari untuk kebermanfaatan masyarakat ataupun lain sebagainya. Nah, yang mungkin terakhir future agendanya sendiri. Nah, ketika kita punya tujuan dari pembangunan kota sendiri, bahwa turunan-turunan mungkin kalau kita mengenal di Indonesia kan ada RPJP, RP ya dan lain sebagainya, itu ada jangka waktu atau urgensi perencanaan dan pembangunan itu seperti apa. Jadi ketika kita memiliki proyeksi pertumbuhan dan perkembangan suatu kota, maka cara atau step-step apa saja sih yang kita harus lakukan untuk menunjang itu semua. Jadi harus dilakukan sesuai skala prioritas ataupun kebutuhan yang akan dilakukan. Mungkin itu sih dari saya. Wah, ya keren banget kan Mas Fauzan, padahal baru belajar TKP kurang dari 3 bulan, tapi pengetahuannya sudah seluas itu. Jadi teman-teman yang masih ragu, masih bingung masalah TKP, ya the future planner khususnya untuk bidang kota dan umumnya juga buat negara itu bisa banget belajar di TKP. Nah, mungkin dari teman-teman semua ini ada tanggapan nggak nih buat teman-teman yang di rumah atau yang lagi nonton kita, apa sih pesan-pesannya untuk yang masih bingung atau yang masih ragu atau yang baru ingin kenal kulitnya doang, terus supaya mereka tertarik belajar TKP itu apa sih? Oke, dari Mas Fabio, gimana nih pesannya buat anak-anak muda sekarang yang mimpinya ingin jadi planner tapi masih belum kebayang padahal sebenarnya ada wadahnya nih di TKP. Gimana Mas Fabio? Ya, menurut saya sih mata kuliah TKP ini merupakan mata kuliah yang relevan gitu dengan perkembangan masa kini. Karena menurut saya mata kuliah ini mencakup berbagai aspek di dalam tata kelola pemerintahan. Macam-macamnya seperti seperti di sini bisa kita lihat, di sini ada proses perencanaannya, mengenai termasuk tata kelola perkotaannya juga. Lalu tata kelola perkotaan ini juga cakupannya luas gitu, tidak hanya mencakup perkotaan sendiri gitu, maksudnya juga cakupannya juga mencakup elemen-elemen di dalam perkotaan gitu, seperti ekonominya, infrastruktur, dan juga kebijakan publiknya gitu. Jadi untuk teman-teman yang ingin bergabung dan belajar tata kelola perkotaan, bisa banget kok. Oh, siap ya, kalau misalnya ingin lihat Bandung beneran kayak Paris, Garut beneran kayak Swiss, betulnya bisa banget belajar tata kelola perkotaan. Nah, kalau misalnya dari Mas Irsyad nih dan juga Mbak Yasmin yang udah tadi ngejelasin tentang Sydney dan juga Amsterdam, apa sih harapan dan cita-citanya buat kota-kota yang ada di Indonesia setelah teman-teman nih belajar sistem kotanya di luar negeri itu kayak gimana? Mungkin nggak sih diterapin di Indonesia? Atau mungkin kalau misalnya teman-teman bayangin, oh bisa lebih bagus lagi nih sebenarnya di Indonesia karena kita punya potensi yang luar biasa. Kita tuh punya budaya terkaya di dunia, kita punya sumber daya alam yang melimpah, kita punya tempat pariwisata yang luar biasa. Nah, kira-kira gimana nih harapannya dan tantangan ke depan yang sebetulnya diharapkan dari teman-teman setelah belajar keluar dan di Indonesia kayak gimana? Mungkin dari Mas Irsyad dulu boleh? Sebenarnya mungkin kalau dari Sydney, yang pasti sebenarnya suatu perencanaan atau tata kelola perkotaan itu akan menyesuaikan dari masing-masing kotanya kalau menurut saya pribadi, karena balik lagi orang-orang yang diaturnya beda, struktur geografisnya beda, kemudian juga sumber daya yang ada beda gitu. Kalau case-nya di Sydney, yang saya lihat titik beratnya adalah bahwa orang-orangnya itu udah orang-orang yang siap maju gitu. Jadi
ketika pemerintah memberikan suatu kebijakan, baik itu dari sistem tata kelolanya maupun infrastrukturnya, masyarakat tuh sudah bisa menerima dan memanfaatkannya dengan baik gitu. Kalau harapan Indonesia mungkin justru dari sisi itunya, sisi yang mungkin jarang terlihat. Jadi kalau misalnya tata kelola mungkin pemerintah bisa membuat sebuah rencana gitu, pemerintah bisa melaksanakan. Tapi pada akhirnya yang menggunakan kan adalah masyarakat Indonesia itu sendiri. Dan mungkin ya jadi kesadaran bagi kita semua juga bahwa pendukung utama dari keberhasilan suatu kota tuh bukan hanya kebijakan pemerintahnya, tapi juga peran dari masyarakatnya itu sendiri dalam menjadi warga yang baik gitu. Mungkin kalau dari saya gitu. Oke, siap. Selanjutnya nih Mbak Yasmin, gimana? Ya, oke, kalau menurut saya nih dari Amsterdam dan di Indonesia ini sebetulnya ada kemiripan sih, yaitu di keterbatasan. Orangnya Seperti yang kita tahu ya, dia kota yang berada di bawah laut gitu, di bawah ketinggian laut gitu. Jadi kondisinya ini cukup fragile atau cukup beresiko. Sama kayak di Indonesia yang berada di Ring of Fire gitu. Jadi kondisinya juga banyak beresiko terkena bencana. Nah, bagaimana orang Amsterdam ini dari kekurangannya mereka, dari kondisi geografisnya mereka yang seperti itu dapat memanfaatkan potensi-potensi yang ada, contohnya dengan membangun kanal-kanal gitu. Mungkin untuk awal-awal banyak yang skeptis kali ya pembangunan kanal ini bagaimana bisa memajukan kota Amsterdam. Tapi dilihat sekarang kota Amsterdam ini dengan kanal-kanalnya menjadi sebuah keunikan gitu. Apalagi ditambah dengan moda infrastrukturnya yang ramah terhadap pesepeda dan lain-lain. Padahal pas awalnya karena memang sulit untuk menggunakan infrastruktur seperti mobil gitu. Dan bagaimana dari kekurangan-kekurangan tersebut juga bisa diimplementasikan di Indonesia, terutama di daerah-daerah yang rawan bencana. Karena untuk saat ini saya lihat di Indonesia ini masih dalam tahap mungkin merangkak kali ya untuk bisa membangun perkotaan yang sustainable atau yang tahan terhadap bencana. Gitu. Oke, cukup. Makasih banyak nih. Silahkan Mas Ferdan, gimana? Mungkin terkait dengan yang saya tadi ya, jadi benar salah satu kan item itu kan future agenda. Nah, kita sebenarnya punya satu future agenda yang sangat besar di Indonesia. Jadi adanya IKN itu akan mungkin orang-orang banyak fokusnya pada bagaimana nanti masa depan dari Pulau Kalimantan atau kota-kota yang ada di Kalimantan yang dia kedapatan orang untuk menjadi IKN di situ. Cuman ada satu fokus sendiri yang mungkin tidak banyak orang sadari atau fokus di situ, yakni bagaimana nasib Jakarta setelah dia menjadi kota tanpa ibu kota atau Jakarta Post Capital. Nah, itu tuh kalau kita lihat di dokumen RPD yang kota Jakarta yang baru, yang dia baru terbit tahun 2023 ini, jadi future agendanya di Jakarta itu adalah dia akan menjadi global cities. Bahkan bukan global cities aja. Kalau sekarang Jakarta itu masih di peringkat 67, 68, 69. Tapi di future agenda yang Jakarta itu dia ingin menjadi top 10 global cities. Jadi itu satu PR yang sangat-sangat besar sebetulnya bagi Jakarta, tapi itu jadi satu window of opportunity bagi Jakarta, kesempatan bagi Jakarta setelah dia tidak lagi sebagai ibu kota, dia sudah istilahnya sudah lepas beban tuh dari peran sebagai ibu kotanya gitu. Nah, benar kata Alisa tadi bahwa untuk menjadi kota yang besar, untuk menjadi kota global cities, yang sering dilupakan oleh kita sebagai perencana atau pemerintah bahwa aktor yang akan melakukan perkembangan kota, yang akan melakukan perkembangan kota itu adalah masyarakat. Jadi bagaimana sih sumber daya manusia yang dimiliki oleh Indonesia, dalam hal ini khususnya Jakarta, bagaimana kita bisa menjadi top 10 global cities, tapi kalau kita tidak memiliki sumber daya manusia yang baik. Kita ambil contoh Singapura ya, Singapura yang sudah sebagus itu masih belum masuk sebagai top 10 global cities. Dia masih 11 atau 12 di dunia gitu. Sedang dengan tingkat kualitas sumber daya manusia yang sangat baik, angka partisipasi perguruan tinggi di Singapura itu 90% penduduknya merupakan lulusan perguruan tinggi negeri. Perguruan tinggi, sedangkan di Jakarta hanya 30% dari penduduk Jakarta itu yang dia bisa mengenyam pendidikan perguruan tinggi. Jadi 70% penduduk Jakarta itu dia tidak dapat mengenyam pendidikan tinggi, dan itu bisa kita bilang yaitu salah satu hambatan bagi kita untuk bisa berkembang menjadi global city. Bagaimana kita bisa mengembangkan ekonomi suatu wilayah, bagaimana kita bisa memajukan UMKM yang sedang digembar-gemborkan, tapi masyarakat kita sendiri itu tidak memiliki nilai jual yang baik, tidak memiliki kualitas sumber daya manusia yang baik. Itu menjadi
itu suatu future agenda yang baik bagi Indonesia yang patut kita support, bahwa kita berharap akan menjadi top 10 global cities, tapi kita juga harus mawas diri, kita harus sadar bahwa ada banyak PR-PR yang harus kita selesaikan sebelum kita menuju ke top 10 global cities itu sendiri. Terima kasih. Ya, tadi Mas Padam udah ngejelasin ya, peluang kita sebetulnya bisa untuk jadi the next global city. Dan jadi buat teman-teman semuanya yang masih ragu, yuk ditunggu, tantangan itu banyak sekali di depan, dan kita semua nih teman-teman butuh para generasi emas Indonesia yang diharapkan di 2045 insya Allah global city itu bukan hanya sekedar wacana ya, tapi terwujud. Dan kalau misalnya masih bingung, belajarlah ilmu TKP. Mungkin itu teman-teman, pada sore hari ini kita bisa lanjut lagi pertemuan kita, bahas tentang tata kelola perkotaan demi terwujudnya the next global city yang ada di Indonesia. Ya, demikian podcast kita kali ini. Terima kasih banyak yang udah berikutnya.